Kembali lagi bersama kami di Newsline dan saatnya pemirsa kini kita masuk dalam segmen Trending Topic. Apa saja sih yang tengah menjadi pencarian di Trending Newsline hari ini? Kita akan lihat dalam infografis berikut ini. Kita tampilkan untuk Anda. Nah ini ya, diantaranya pertama terkait Istana Garuda IKN, lebih dari 10.000 pencarian. Nah semakin kesini ya, semakin mendekati detik-detik upacara peringatan 17 Agustus di sana semakin ramai dan juga banyak berita-berita yang harus dikonfirmasi tentunya yang dan beredar ya. Apa bentuknya ya Istana Negara ini ya. Kemudian juga di informasi kedua pemirsa mengenai Olimpiade Panjat Tebing yang menjadi harapan kita untuk mendapatkan emas di Olimpiade Paris 2024. Kira-kira bisa nggak atlet-atlet kita ini memenangkan? Nah, selengkapnya akan kita bahas, kita kupas tuntas dalam Trending Topic Newsline berikut ini pemirsa. Nah tadinya ya banyak yang bertanya-tanya mengenai peringatan 17 Agustus di sana, kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya diselenggarakan di IKN ya. Nah tinggal 10 hari lagi ya Gemma, nggak terasa sekarang sudah 7 Agustus, lalu pembangunannya sudah sejauh apa? Nah Istana Kepresidenan dan lapangan upacara HUT RI 17 Agustus di IKN terus menjadi perhatian publik. Setelah pemasangan bilah Garuda pada kantor Presiden dan Istana Garuda, penampakan Istana Garuda IKN mendapatkan berbagai komentar dari warganet di media sosial. Ada yang menyebut Istana Garuda yang berwarna gelap ini seperti rumah kelelawar. Kita akan lihat bersama ya seperti apa. Ini juga sempat viral ya, banyak yang mengira kok gelap seperti rumah kelelawar. Nah kalau menurut Anda mirip nggak seperti rumah kelelawar pemirsa? Ternyata menanggapi hal ini, PLT Kepala Otorita IKN yang juga Menteri PUPR Basuki Hadimulyono buka suara akhirnya ya. Menteri Basuki mengatakan berdasarkan penjelasan dari perancang Istana Garuda Nyoman Nuarta bahwa Istana Garuda dirancang dari perunggu yang diberikan cairan dan akan teroksidasi, nantinya akan menjadi hijau begitu ya, seperti Garuda Wisnu Kencana atau GWK di Bali, dan prosesnya butuh waktu. Nah coba kita simak ya pernyataan dari PLT Kepala OIKN Basuki Hadimulyono. Ke 4.650 yang menandai Pak Nyoman Nuarta itu kalau nanti kena oksidasi itu jadi hijau seperti GWK. Oh baik, jadi memang tadi akan seperti desain awal ya, tidak seperti yang kata masyarakat sekarang seperti gelap kelawar, serat kelawar gitu. Enggak, itu jadi itu kan perunggu yang dikasih cairan, nanti dia akan kena oksidasi menjadi lebih hijau persis kayak GWK. Oh iya, hijaunya itu. Iya. Kita lihat yang ke GWK itu berapa lama? Kan ini juga IKN untuk jangka panjang. Ini GBK apa GWK Pak? GWK, oke. Dan Presiden Joko Widodo pemirsa sudah berkunjung dan berkantor juga selama beberapa hari di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Kantor Presiden ini di IKN diberi nama Istana Garuda, sedangkan kompleks Istana Kepresidenan merupakan Istana Negara. Dan Istana Negara IKN ini merupakan bangunan megah yang menjadi kediaman resmi Presiden Indonesia. Kemudian Istana Negara IKN terletak di kawasan inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN yang berada di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Ya, kalau Anda ingat beberapa waktu lalu Presiden sempat mengajak room tour ya untuk mengetahui isi atau bagian dalam dari Istana IKN di sana. Adapun Istana Garuda berada tepat di belakang Istana Negara pada dataran lahan yang lebih tinggi. Bangunannya juga menjadi tempat untuk Presiden berkantor ya. Jadi di bangunan yang sama di situ juga Presiden akan berkantor. Mengenai desain, bentuk desain Istana Negara di Ibu Kota Negara Nusantara berupa burung Garuda yang sedang mengepakkan sayap. Ini karya Nyoman Nuarta. Desain dengan nama Istana Garuda merupakan salah satu bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 hektar dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Dan desain ini juga memiliki filosofi ya pemirsa. Desain Istana Garuda menurut Nyoman Nuarta adalah Istana Garuda dirancang sebagai sesosok rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Dan desain Istana Garuda ditransformasikan
serta diwujudkan dalam sebentuk pola arsitektur dengan mempertimbangkan aspek-aspek estetik, nilai guna, serta manfaat bagi kemajuan dunia pariwisata tanah air. Dan desain burung Garuda erat kaitannya dengan Indonesia yang memiliki berbagai perbedaan, segala silang pandang, dan segala keragaman adat istiadat serta perilaku dan perbedaan kepercayaan serta agama. Nah, Garuda juga merupakan simbol persatuan sekaligus bagian dari lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda di Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, cangkang dari tembaga kuningan, kemudian gallium dan juga kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Jadi tunggu dulu ya, sabar dulu karena ini kan masih berproses. Ya kalau komentarin kayaknya enak banget ya, langsung nyebut kayak kelelawar gitu. Padahal sudah dipikirkan secara matang nih, baik dari desain, filosofinya seperti itu. Nah, Istana Kepresidenan akan terdiri dari beberapa bangunan ya, diantaranya ada lapangan upacara, bangunan istana, bangunan kantor presiden, bangunan kantor sekretariat presiden, ada juga bangunan kantor staf khusus, bangunan pavilion presiden, bangunan wisma negara, bangunan mes pas pampres, ada bangunan masjid, museum edukasi, dan berbagai sarana pendukungnya. Oke, kemudian juga ada Botanical Garden yang kemarin sudah ditunjukkan oleh Presiden Jokowi, dan khusus untuk bangunan Istana Garuda pemirsa ditempatkan pada posisi tertinggi dari keseluruhan kawasan. Hal lain yang juga ramai diperbincangkan warga adalah mengenai rencana pemerintah yang menyewa mobil mewah bagi tamu-tamu negara dan VVIP yang akan hadir dalam upacara Hari Kemerdekaan RI di IKN. Namun hal tersebut dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menyebut pemerintah akan menyiapkan bus sebagai moda transportasi para tamu negara selama berada di IKN. Jadi 25 mobil mewah ini masih menjadi pertimbangan ternyata ya. Betul, katanya nih yang beredar di media sosial kan ada 1.000 mobil mewah ya dengan merek Alphard begitu ya, dengan nilai nominal fantastis mencapai 25 juta rupiah per hari untuk persewanya. Nah itu kan fantastis sekali ya, ternyata sudah dibantah oleh pihak istana. Mensesnek menjelaskan ada sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan upacara kemerdekaan RI di IKN. Salah satunya terkait prasarana transportasi. Karena jarak dengan tol ya yang cukup jauh begitu ya. Ini juga masih menjadi dilema dan terus dipikirkan. Akhirnya dengan jumlah mobil di IKN terbatas, sehingga pemerintah berencana akan menggunakan bus sebagai moda transportasi bagi para tamu negara untuk menuju ke lokasi upacara. Ya, sebelumnya pihak Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia atau Asperda mengklaim telah bekerja sama dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara untuk menyewa sebanyak 1.000 unit mobil Alphard. Harga sewa mobil tersebut senilai 25 juta rupiah per unit dan akan digunakan para tamu negara serta VVIP yang hadir dalam upacara kemerdekaan RI di IKN. Kita akan simak pernyataan dari Pratikno selaku Mensesnek. Upacara ini kan kapasitas IKN, infrastruktur di IKN sendiri sangat terbatas dan juga jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN juga terbatas, tol belum sepenuhnya jadi, bandara di IKN juga belum jadi. Ini tol dan bandara ini diperkirakan jadi di akhir Agustus awal September. Jadi untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu sarana prasarana transportasi. Oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil, tantangan yang paling karena terbatas maka kita akan menggunakan bus itu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Jadi sejumlah kegaduhan soal jumlah mobil yang akan disewa sampai dengan harga-harganya ini sudah dibantah dan diklarifikasi sendiri ya. Tadi kita sudah dengar berbagai transportasi dan juga ini menjadi semacam yang benar-benar harus dibenahi, diselesaikan begitu ya. Akhirnya memilih transportasi bus untuk dikatakan menjadi moda transportasi yang paling baik digunakan nantinya untuk para tamu. Oke pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.